Kenapa kamu yang kuasai bumi kah? Siapa kamu? Coba kamu siapa? Hei, namamu siapa? Aku Firman Saputra. Kamu siapa? Hah? Siapa kamu? Namanya siapa? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Halo CS-CS-ku, bertemu lagi dengan manusia Madesu di Easy Film. Seorang alkoholik yang muak dengan isu politik di tengah pandemik. Awas, hati-hati, banyak penunggang kuda ya. Oke, berikut ini gue akan meringkas sebuah gerakan yang dipelopori oleh skena hardcore di Amerika. Gerakan ini bertujuan untuk mengendalikan diri dan merubah stigma musik cadas yang selalu berkaitan dengan Amer, narkoboy, dan lain-lain. Oke, CS-CS-ku. Sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Sebat. Dimanakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa. Saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya kau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan. Marilah harapan jadi kenyataan. Scene dibuka saat Straight Edge tumbuh di kancah musik hardcore punk di Amerika pada awal 1980-an. Mereka mempromosikan gaya hidup sehat tanpa menggunakan alkohol, tembakau, dan narkoboy. Hal itu ditunjukkan sebagai bentuk reaksi terhadap skena punk yang diidentikan dengan hal-hal tersebut. Nama Straight Edge sendiri diambil dari judul lagu band hardcore Minor Threat berjudul Straight Edge yang dijadikan sebuah gerakan oleh para penggemarnya. Gerakan itu dimulai di Washington hingga berkembang dan menjadi besar di Boston. Dan pengaruh iklim politik juga sosial saat itu menjadi faktor utama dalam gerakan tersebut. Ian MacKaye, vokalis Minor Threat, sering disebut sebagai orang yang melahirkan nama dan gerakan itu. Ian awalnya membuat lagu hanya ingin mempromosikan gaya hidup sehat yang sedang ia jalani. Namun beberapa penggemar mulai mengadopsi isi dari lagu tersebut dan menjadikan sebuah gerakan. Musisi Ted Nugent juga berperan penting dalam gerakan tersebut. Ia salah satu musisi yang menciptakan ideologi itu dan menyebarkan ke seluruh Amerika hingga ke Kanada. Beberapa band yang mempromosikan gerakan tersebut adalah Minor Threat, The Teen Idols, SSD, Dice, dan Negative FX. Huruf X adalah simbol yang paling terkenal dalam gerakan tersebut. Sebagian besar pengikut gerakan itu mentato kedua tangannya dengan menggunakan simbol X sebagai identitas mereka. Selain itu, ada juga beberapa anggota lain menggunakan simbol tersebut pada pakaian mereka seperti kaos, jaket, dan pin. Simbol itu lahir ketika band Teen Idols akan tampil di sebuah klub Mabuhay Garden di San Francisco. Saat acara akan mulai, pihak klub menemukan beberapa remaja di bawah umur ingin masuk untuk melihat penampilan band tersebut. Kemudian, sebagai toleransi pihak manajemen, menandai para remaja dan anggota Straight Edge dengan huruf X hitam besar di tangannya. Hal itu dimaksudkan sebagai tanda agar staf klub tak menyajikan alkohol kepada mereka. Setelah Teen Idols kembali ke Washington, mereka menyarankan sistem yang sama untuk klub-klub di lokal, agar para remaja di bawah umur bisa menonton pertunjukan musik di klub tanpa sajian alkohol. The Teen Idols juga menjadi band pertama yang menggunakan simbol tersebut di cover album mereka. Gambar di cover album tersebut menampilkan dua tangan dengan menggunakan simbol X. Tanda itu kemudian dikaitkan dengan gaya hidup Straight Edge. Setelah itu, band-band lain juga mulai ikut menggunakan simbol X pada sampul albumnya. Seperti sampul album Judge yang menunjukkan dua palu yang bersilang dalam formasi X. Selain palu, ada beberapa benda lain yang menggunakan untuk simbol X seperti skop, tongkat bisbol, dan tongkat hoki. Variasi seperti triple X juga sering digunakan untuk flyer dan tato. Sebelum pecahnya skena punk dan Straight Edge, mereka tampil bersama dan tak menimbulkan gesekan apapun. Namun setelah kedua kelompok tersebut pecah, band gerakan anti alkohol itu pun mulai menjauh dan memilih membuat acara musik sendiri. Perpecahan itu dimulai karena kelompok Straight Edge menganggap punk dan hardcore West Coast tak mulai mengikuti subkultur tersebut.
hingga beberapa anggota Straight Edge mengolok-olok band dan gerakan punk juga hardcore yang ada di wilayah West Coast, yaitu Los Angeles dan San Francisco. Check, check. Yo, what's up, everybody? We are Verse. Hal itu pun menyebabkan konflik semakin meruncing. Kelompok West Coast merespon hal itu dengan memboikot dan memukuli band anggota Straight Edge yang tampil atau ada di wilayah mereka. Kemudian muncul gerakan baru yang bernama Band Edge. Gerakan tersebut muncul sebagai gerakan tandingan untuk melawan Straight Edge. Gerakan tersebut dibentuk oleh skena punk hardcore di wilayah Washington yang merasa jenuh dengan kelakuan dan intoleransi gerakan mereka kepada skena lain. Para Band Edge memboikot band dan memukuli anggota tersebut jika bertemu di suatu acara atau di jalanan. Kemudian muncullah subgenre baru bernama Youth Crew yang berasal dari hardcore punk. Di era ini, pengaruh musik menjadi faktor utama yang membuat gerakan Straight Edge semakin besar. Kemudian musik Youth Crew mulai menjauh dari hardcore dan lebih banyak dipengaruhi oleh heavy metal. Beberapa band Youth Crew yang mempunyai pengaruh besar dalam gerakan Straight Edge seperti Youth of Today, Gorilla Biscuit, Blood, dan Uniform Choice. Pada pertengahan 1980-an, band Youth of Today mulai terkait dengan gerakan Straight Edge setelah mereka merilis lagu berjudul Youth Crew. Di lagu tersebut menggambarkan keinginan mereka untuk menyatukan gaya hidup menjadi sebuah gerakan. Lalu pada akhir 90-an, banyak anggota Straight Edge memilih menjadi veganisme dan menyebut dirinya sebagai Vegan Straight Edge. Gerakan tersebut menjadi terkait dengan kelompok radikal Front Pembebasan Hewan dan Front Melindungi Bumi. Band yang sangat terkait dengan gerakan tersebut seperti Youth of Today, Earth Creation, dan Vegan Right. Kemunculan lagu dari Youth of Today yang berjudul No More membuat veganisme mulai menyebar ke berbagai wilayah. Di lagu tersebut menggambarkan untuk mengutuk orang-orang yang memakan daging. Kemudian, gerakan itu menjadi gerakan yang paling terkenal di skena punk, hardcore, dan DIY. Beberapa punk dan band anti-alkohol tersebut mulai menjadi vegan dan mulai lebih komprehensif untuk menggagas keadilan sosial, pembebasan hewan, dan veganisme. Gerakan itu pun juga melahirkan dua cabang utama seperti garis keras yang lebih konservatif dan kesadaran Krishna yang dipengaruhi oleh illegal unlawful acts of vandalism, of bombings, protest, and trying to change things through legal means have obviously been tried. Dan anggota gerakan garis keras telah digambarkan sebagai pendukung spiritualitas, militansi, dan kekerasan. We are a group of artists that's reared us. Aktivisme kekerasan telah digambarkan sebagai minoritas ekstrim dalam gerakan Vegan Straight Edge. Mereka cenderung lebih fokus pada tanggung jawab pribadi dan kurang fokus menghadapi masalah sistematik dalam masyarakat. Kelompok garis keras dari gerakan tersebut juga mulai menggunakan kekerasan untuk mempromosikan subkultur mereka. Made the mistake of crossing paths with 30 hate edge hooligans. Lalu band Straight Edge di era ini mulai menjauh dari heavy metal dan lebih mengarah ke metalcore. Pada awal tahun 2000-an, kepopuleran gerakan tersebut mulai memudar setelah seringnya terlibat konflik dengan gerakan anti-straight edge. Faktor utama memudarnya kepopuleran gerakan tersebut karena berita di media yang mengatakan jika gerakan itu adalah sebuah geng. Straight edgers are doing a lot of good by encouraging people to stay away from alcohol and drugs. Walaupun beberapa pengamat mengatakan jika individual gerakan tersebut adalah orang yang damai, namun karena pengaruh media membuat masyarakat mengecap gerakan tersebut sebagai geng. Dalam perubahan gerakan di era ini, gaya musik mereka juga mulai lebih bervariasi.
Setelah itu, beberapa orang menjelaskan jika filosofi gerakan tersebut berawal dibuat untuk memberontak melalui pengendalian diri dan tak memaksa orang lain untuk mengikutinya. Namun gerakan tersebut di era itu menggunakan aturan untuk mengontrol orang lain. Selain itu, pengaruh musik juga semakin mendorong kekuasaan dan kontrol atas orang lain. Di tempat lain, gerakan tersebut telah menyebar ke Eropa Utara, Eropa Timur, Timur Tengah, dan Amerika Selatan. Dan setelah itu, gerakan itu pun tumbuh di seluruh penjuru dunia karena beberapa band Youth Crew saat tur mempromosikan gerakan tersebut. When you get to that point where you are getting your shit together, let's do that tomorrow. Let's do that. Di festival Flowfest yang selalu digelar di Republik Ceko semakin terkait dengan gerakan tersebut karena acara tersebut selalu menampilkan band-band straight edge yang ada di seluruh dunia. Festival itu pun berhasil menarik penonton seluruh Eropa. Kemudian di wilayah Vlaanderen Barat dikenal sebagai rumah bagi Hithausen. Hithausen adalah istilah untuk skena metal, hardcore, dan punk Belgia yang ikut dengan gaya hidup vegan straight edge. Banyak band-band legendaris yang berada di skena tersebut seperti Congress, Liar, dan Deformity. Dan beberapa band di skena tersebut juga ikut membantu mengembangkan musik metalcore yang menghasilkan subgenre baru yang dikenal sebagai melodic metalcore dan deathcore. Selain itu, Good Life Records berperan penting dan menjadi salah satu yang membantu menulis sebagian besar musik untuk skena tersebut. Di Inggris, banyak band dari skena punk dan hardcore terlibat dalam gerakan tersebut, seperti band Napalm Death dan Hershey. Band Steadfast juga disebut sebagai band straight edge pertama di Inggris. Meskipun awalnya dibentuk hanya untuk mengganggu skena anarko-punk, namun mereka tumbuh menjadi band yang lebih serius dan mulai menyebar pengaruh gerakan tersebut di Inggris. Setelah gerakan itu mulai populer di Inggris, banyak band mulai bermunculan seperti False Face, Step One, dan Kickback. Band-band tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh band Youth Crew, Amerika. Namun karena kedua skena tersebut terus terlibat konflik di Amerika, anggota dari skena punk dan hardcore di Inggris mulai bereaksi negatif terhadap band straight edge. Mereka sering berkelahi dengan musisi yang tergabung dalam gerakan tersebut dan sering memukuli anggota mereka jika bertemu di suatu acara manapun. Pada tahun 2006, hasil dari sebuah studi menemukan jika sebagian besar yang diidentifikasikan mengadopsi gerakan tersebut tidak melakukan kekerasan. Namun kembali lagi karena ulah media, gerakan tersebut dicap negatif oleh masyarakat dan kepolisian, hingga membuat gerakan itu pun mulai menghilang di Inggris. Pada tahun 2010, gerakan tersebut di Inggris mulai bangkit kembali dan dikembangkan sebagai bagian dari New Wave of British Hardcore. Skena hardcore punk awal di Washington sering mendapatkan pujian karena komitmen terhadap perubahan sosial yang positif, baik gerakan Youth Crew maupun gerakan vegan. Namun karena sikap intoleransi dari gerakan tersebut membuat konflik dari kedua wilayah memuncak dan berakhir hilangnya skena hardcore di Amerika. Lalu film pun selesai. Straight Edge adalah lagu tentang hidupku. Tak ada struktur, tak ada premis, seolah-olah saya sedang membentuk sebuah klub. Tak ada prinsip, karena saya membuat itu hanya tentang hidup yang saya inginkan. By Ian Minor Threat. Oke CS go. Terima kasih sudah menyaksikan film ini hingga selesai. Saya beserta jajaran berandal malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di film berikutnya. Bye. No, nampura balelo. Mohon maaf kalau ada salah-salah penyebutan atau pengeditan. Terima kasih untuk kawan-kawan semua. Bye-bye.